Oke guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan kembali membahas cerita misteri teman-teman. Judulnya Mendapat Sial Setelah Menabrak Kucing. Oke, cuplikan cerita kali ini kita ambil dari sebut saja namanya Farid teman-teman ya. Pemuda berumur 24 tahun yang kesehariannya bekerja penuh waktu di salah satu mall yang berada di Jakarta Utara sebagai pramusaji. Sebuah petaka akhirnya menimpa Farid setelah ia tidak sengaja menabrak seekor kucing saat perjalanan pulang ke kos-kosannya setelah ia bekerja. Lantas, kejadian aneh apa yang akan diterima oleh Farid setelah ia menabrak hewan tersebut? Oke, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Jangan lupa di klik gambar lonceng supaya kalian tahu notifikasi dari video-video Bos JP setelah Bos JP upload video teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke topik ceritanya. Ini dia Farid, pemuda yang dikenal sebagai pekerja gigih itu memang seringkali mengambil jatah lembur di tempat kerjanya sebagai pramusaji saat ia diperlukan. Begitupun ketika menjelang hari libur akhir pekan, ia pasti jarang absen untuk mengambil waktu lembur, terkecuali ketika tubuhnya benar-benar sedang tidak fit. Malam itu, ketika suasana mall sudah lenggang karena sudah pukul 9:30 malam, manajer resto tempat Farid bekerja lalu memberikan aba-aba untuk para pekerjanya untuk segera close order dan membersihkan resto mereka sebelum pulang. Farid yang terlihat sudah kelelahan karena beberapa hari kemarin mengambil jatah lembur dan ia pun belum mengambil jatah liburnya. Ia sempat berpesan kepada Pak Slamet, si manajer resto, karena esok hari mungkin ia baru akan mengambil liburnya. Beruntung permintaan Farid itu akhirnya bisa diizinkan, karena mengingat esok hari adalah hari Senin, yang biasanya tak banyak pengunjung mall yang datang untuk makan di resto tersebut. Oh, nggak apa-apa Rid, besok kan nggak terlalu ramai restonya. Kamu boleh kok ambil jatah liburmu. Ngomong-ngomong, selamat istirahat ya. Terima kasih, 3 hari berturut-turut kamu sudah mau saya suruh lembur untuk menggantikan Benny yang tidak masuk, ucap Pak Slamet kepada Farid sambil melambaikan tangannya ketika hendak pulang ke rumah masing-masing. Begitu Farid ini sampai di basement untuk mengeluarkan sepeda motornya, mendadak kepala Farid pusing dan rasanya tidak seperti pusing biasa karena tak kunjung reda. Farid mulai semboyongan saat menjalankan laju motornya itu, sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk menancap gas kencang-kencang sampai di kos-kosannya dan segera minum obat. Naas, baru di tengah perjalanan rasa pusing itu mulai menjalar ke bagian mata dan membuat penglihatan Farid pun buyar akibat kunang-kunang. Tiba-tiba, bruk, motor Farid terjatuh karena oleng setelah menabrak seekor kucing. Farid sekilas melihat kucing yang baru saja ia tabrak itu. Nampak tubuhnya mengejang dengan luka parah akibat tersambar motor. Farid dalam kecepatan tinggi. Ia sendiri hanya memindahkan kucing hitam dalam keadaan sekarat itu ke pinggir jalan dan lalu kembali melajukan motornya ke kos-kosannya. Begitu sampai di kos-kosannya, Farid segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sesudah ia menegak obat penahan rasa sakit kepala. Entah berapa lama ia mencoba memejamkan matanya sampai pada akhirnya Farid masuk ke dalam sebuah mimpi. Farid seperti berada kembali di kejadian saat motornya tersebut menabrak seekor kucing. Ia pun dengan jelas melihat dirinya yang terjatuh dan lalu memindahkan seekor kucing hitam tersebut ke pinggir jalan. Namun, kini yang tak bisa lepas dari penglihatannya dalam mimpi tersebut adalah sosok seperti Gundurwo, hitam dengan berbulu lebat dan memiliki 2 taring yang nampak memperhatikan dirinya dari kejauhan. Begitu Farid kembali melajukan motornya ke kos-kosan, rupanya makhluk hitam berbulu tersebut pun mengikuti Farid sampai ke kamar kosnya. Farid seolah tidak bisa berteriak.
Manakala sosok hitam berbulu itu mencoba untuk mencekik Farid saat Farid lelap tidur. Lalu ia berusaha untuk membaca doa sebisanya sampai pada akhirnya ia terbangun dari mimpi yang seolah nyata tersebut. Jantung Farid mulai berdegup cepat dan peluh mulai bercucuran. Farid melihat ke arah jam dinding, nyatanya masih pukul 2.30 dini hari. Ia yang sedari pulang tadi belum membersihkan dirinya, akhirnya memutuskan untuk segera mandi dan mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Di dalam kamar mandi, ia berkali-kali mendengar suara kucing mengeong-ngeong di kamarnya. Berkali-kali ia mengintip dari dalam kamar mandi tersebut, tapi anehnya tidak nampak ada seekor kucing pun di sana. Perasaan Farid mulai tidak enak. Setelah ia mandi, segera Farid mengambil wudhu untuk menunaikan sholat sunnah. Ia membatin semoga setelah ia sholat, perasaannya mulai agak tenang. Dalam menjalankan ibadah sholat, nyatanya Farid dibuat seperti tidak fokus. Berkali-kali lidahnya salah mengucapkan bacaan-bacaan salat, karena ia terganggu dengan bayangan hitam berukuran seperti kucing yang bergerak berlarian. Farid segera menyelesaikan sholatnya itu, dan begitu Farid ingin berdoa, nampak lagi bayangan siluet kucing hitam yang berlari. Seketika Farid kaget. Ia mencoba melihat ke bawah tempat tidur dan di sudut-sudut kamarnya. Barangkali benar jika ada seekor kucing yang masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Karena saat itu Farid masih mengantuk dan masih cukup kelelahan, ia mencoba untuk tidur kembali. Mengingat besok hari libur adalah waktu panjang untuk ia bisa beristirahat. Begitu Farid merebahkan tubuhnya, mata Farid dibuat terpenjat, manakala ada banyak bulu kucing yang bertebaran di tempat tidur Farid. Saking banyaknya, Farid sampai dibuat bersin-bersin dan akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk pergi tidur. Bulu kucing dari mana ini? Kok sampai segini banyaknya di tempat tidur? Perasaan tadi gak ada, batin Farid berkata. Farid sambil memperhatikan bulu-bulu halus yang ada di tempat tidur. Farid lalu mengambil sapu lidi untuk membersihkan tempat tidurnya itu. Sampai pada akhirnya setelah bulu-bulu kucing itu hilang, ia segera tidur kembali. Keesokan harinya Farid dibangunkan oleh suara cakaran hewan di balik pintu kamarnya. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dan ia buka pintu. Ia kaget bukan main. Di depan pintu kamarnya sudah ada sekitaran belasan kucing kampung yang mengeong-ngeong. Kucing-kucing itu terlihat matanya sangat marah dan tidak ada lagi kesan lucu yang tergambar dari wajah kucing-kucing tersebut. Farid mencoba mengebah-gebahkan sapu lidinya ke arah belasan kucing, tapi tak ada satupun kucing yang mundur. Farid lalu meloncat dan beralih ke lantai 1 untuk memanggil teman kosnya, Kolis, yang kebetulan saat itu ia sedang ada di kamarnya. "Lis, tolongin gue dong. Itu di lantai 2 kok banyak banget kucingnya. Bantu ngebahin kucing itu dong, Lis," jawab Farid agak gemetar. Kolis lalu bersiap membawa sapu ke lantai 2 untuk mengusir kucing-kucing itu. Namun anehnya kucing-kucing liar tersebut benar-benar hilang dengan sendirinya. Cakaran yang ada di depan pintu kamar Farid pun hilang. "Loh, mana kucingnya, Rid? Kok di sini aman-aman aja?" tanya Kolis keheranan. Farid lalu menjelaskan, ia melihat ada belasan kucing di depan kamarnya. Namun dengan cepat para gerombolan kucing kini sudah menghilang. Kolis akhirnya kembali ke dalam kamarnya, sedangkan Farid duduk di tempat tidur sambil menatap ke arah lorong-lorong kosnya dengan pintu terbuka. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini ada sangkut pautnya dalam kejadian semalam? Ia tidak sengaja menabrak kucing. Saat mata Farid terpaku melihat ke arah lorong, ia seketika kaget melihat ada siluet bayangan hitam yang berdiri di depan kamar Farid. Dengan siluet bayangan kucing hitam, siluet bayangan hitam itu sendiri tidak begitu lama menampakkan diri.
hanya sekilas dan lalu menghilang. Pikiran Farid pun mulai kacau dan ia memutuskan untuk kembali ke jalanan semalam tempat ia telah menabrak seekor kucing hitam. Farid mencoba mengingat-ingat kembali di mana letak pastinya ia jatuh kemarin karena saat itu matanya buram dan kepalanya sakit. Setelah berputar-putar di jalan yang dianggap Farid adalah tempat ia menabrak kucing hitam, Farid kemudian teringat jika ia melihat ada sebuah pohon dan di sebelahnya ia simpan kucing hitam itu. Sepertinya ini pohonnya, tidak salah, pasti ini pohonnya, batin Farid. Sambil memberhentikan motornya, ia segera melihat ke samping pohon tersebut dan rupa-rupanya memang masih nampak ada bekas bercak-bercak darah di sekitarnya. Namun kucing tersebut sudah tidak nampak di situ lagi. Rencananya jika Farid melihat kucing itu mati, ia akan bertanggung jawab untuk membawa dan menguburkan kucing tersebut ke sebuah lahan kosong tidak jauh dari kos-kosan Farid. Namun kini ia sendiri pun tidak menemukan bangkai kucing tersebut. Sebelum Farid kembali ke kamarnya, ia memutuskan untuk membeli makan di warung nasi yang tidak jauh dari kosan Farid. "Bu, pesen nasi satu ya," ucap Farid. Begitu Farid memesan makanan, di warung nasi dari belakang bahunya ditepuk. Kolis lagi beli makan di sini juga?" tanya Farid. Berbahasa basi, Kolis tidak menjawab pertanyaan Farid. Justru ia berkata, "Baju lo kenapa, Rid? Kok banyak bercak-bercak darah? Lo habis jatuh?" tanya Kolis heran. Farid seketika terhenyak. Ia sendiri heran dengan pernyataan Kolis. Farid segera membawa makanannya itu dan lalu bergegas kembali ke kamar kos-kosannya untuk mengecek apa yang dikatakan Kolis itu benar. Saat Farid membuka pintu kamar kosnya, kembali lagi ia menemui keanehan, yaitu semua isi kamar kos Farid acak-acakan dan beberapa di sudut ditemukan cakar-cakaran kucing. Namun cakaran kali ini terlihat bukan seperti cakaran kucing. Farid pun masih menemui jika ada banyak bulu-bulu kucing di dalam kamarnya itu. Farid lalu segera membuka kaos yang dipakainya itu. Dan ia bingung, rupanya benar kata Kolis, kaosnya itu banyak noda darah yang mengering. Dalam kebingungan, Farid ia lalu mencoba untuk menghubungi kekasihnya, Dista. Farid menceritakan semuanya permasalahannya itu kepada Dista. Dan ia sama sekali bingung apa yang saat ini harus ia lakukan untuk melepaskan teror demi teror kucing hitam yang pernah ia tabrak. "Gini aja mas, kita ketemu sama Pak Deku ya. Kebetulan Pak Deku ini orang yang bisa dan paham dengan ilmu kebatinan," ucap Dista. Farid dan Dista lalu membuat janji temu di rumah Dista. Sesudah pada maghrib, tapi malang tidak bisa dihindari oleh Farid. Dalam perjalanan menuju ke rumah Dista, motor yang dikendarai Farid menabrak beton pembatas jalan hingga Farid segera dilarikan ke rumah sakit. Farid kemudian dinyatakan koma setelah mengalami benturan di bagian kepala dan kaki kanannya, serta pinggulnya mengalami patah tulang. "Aduh Dista, kekasihmu ini, Farid sudah terlambat untuk segera diobati," ucap Pak D Dista sambil melihat keadaan Farid yang tengah terbaring koma di rumah sakit. "Loh, maksudnya gimana Pak D?" tanya polos Dista. Pak D-nya menjelaskan ia melihat dari penerawangan mata batinnya Farid telah melakukan kesalahan besar, yaitu menabrak kucing hitam. Kucing hitam tersebut bukanlah kucing sembarangan atau bukan kucing biasa. Namun kucing tersebut adalah jelmaan jin yang saat itu tengah menyeberang jalan. Ayah dari jin tersebut yang merupakan sosok Gundurwo lalu mencoba untuk membalas dendam kepada Farid karena Farid dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab. Doa saja ya Jis, semoga Farid bisa segera sadar dan cepat pulih kembali. Pak D pun akan ikut mendoakan Farid dan juga mencoba berkomunikasi dengan jin tersebut agar tidak membawa Farid ke alamnya, ucap Pak D Dista sambil mengelus-elus rambut Dista. Setelah 2 hari Farid mengalami koma, ia lalu memulai bisa menggerakkan tangannya dan perlahan mulai bisa sadar. Saat itu Farid memang belum bisa banyak bicara karena menurut dokter ia masih terguncang trauma pasca kecelakaan. Lama-kelamaan setelah kondisi Farid berangsur pulih,
Ia pun sudah bisa berkomunikasi. Dista kemudian diberitahu oleh Farid jika sore itu saat Farid mengendarai motornya, ia ingin menuju ke rumah Dista. Di tengah perjalanan, ia kembali dikagetkan dengan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang. Seketika, Farid yang terkejut membanting stang motornya ke arah samping bagian kiri jalan. Sampai pada akhirnya motor Farid membentur beton pembatas jalan. Farid tidak ingat lagi apa yang terjadi karena semua menjadi gelap. Begitu Farid membuka mata, ia di sekelilingnya sudah banyak kumpulan genderuwo bertubuh besar yang mengelilingi Farid. Tangan dan kaki Farid pun terikat oleh besi layaknya seorang pesakitan. Ia diarak berkeliling sampai pada akhirnya ia dipertemukan oleh sesosok genderuwo raksasa. Farid sendiri tidak bisa melihat wajah si genderuwo tersebut karena sebatas pandang yang ia bisa lihat, kaki genderuwo itu saja besar sekali. Suara raksasa genderuwo itu menggema, "Kamu harus bertanggung jawab karena telah membuat salah satu dari kaum kami terluka. Kamu harus mendapatkan hukuman atas perilakumu." Suaranya menggema, "Jika kamu mau terbebas dan selamat, maka harus ada penjaminnya," sambung suara si genderuwo. Farid saat itu hanya bisa pasrah. Ia terus mengucapkan doa agar dia bisa selamat dari alam lain. Entah berapa lama waktu Farid menunggu di sana, lalu muncul seorang laki-laki paruh baya yang tidak Farid ketahui itu siapa. Lelaki paruh baya dengan mengenakan pakaian ala keraton itu datang dan lalu meminta untuk Farid dilepaskan. Ia menjadikan dirinya sebagai penjamin untuk Farid. Begitu Farid dilepaskan, Farid berkali-kali minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Di depan genderuwo raksasa itu yang mungkin dianggap sebagai tetuanya. Cerita Farid itu lalu dibenarkan oleh Dista, kekasihnya. Dista memang mengetahui jika menurut pakdenya Farid telah melakukan kesalahan besar, yaitu menabrak kucing jadi-jadian jelmaan jin yang sedang menyeberang jalan. Kini nasi sudah menjadi bubur dan Farid pun sudah mendapatkan balasannya. Beruntung Pak De Dista adalah orang pintar yang bisa mengerti akan hal-hal dunia spiritual, hingga ia bisa menjadi penjamin Farid di alam gaib. Farid kini sudah bisa menjalani kesehariannya kembali, namun kaki kanan Farid masih diberi pen penyangga. Dan akibat kecelakaan tersebut, ia harus menerima apes dikeluarkan dari pekerjaannya, karena selama 2 bulan penuh ia masih belum pulih. Terakhir, sang Pak De Dista menyampaikan pesannya kepada Farid supaya jangan suka menyepelekan jika kita menabrak hewan, entah kucing atau anjing di jalan. Jika kita telah menabrak, hendaknya bertanggung jawab, membawanya ke dokter hewan terdekat atau diobati sendiri. Jika hewan tersebut meninggal, hendaknya segera dikuburkan karena kita hidup di alam manusia yang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bisa jadi hewan yang tertabrak tersebut adalah hewan jelmaan dari bangsa jin. Selain itu, Pak D pun menjelaskan selayaknya manusia yang memiliki akal budi dan hati nurani seharusnya saat melihat hewan yang sedang kesakitan ataupun membutuhkan pertolongan kelaparan, kita harus menolongnya. Apalagi jika sampai kita tidak sengaja menyakitinya, kita berhak untuk bertanggung jawab. Hewan pun bisa merasakan sakit layaknya seperti manusia. Dan jika kita berbuat kejam kepada hewan, maka akan ada balasannya pula yang menimpa kita, hukum alam. Nah oke guys, gitu dulu ya cerita horor kali ini. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa dijadikan contoh dalam kehidupan nyata. Saya Bos JP Official, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.